Oke, shalom semuanya. Dalam video ini saya akan share apa yang saya dapat dari bacaan saya dari Kejadian 5. Ya, ini pasal yang sangat menarik ya. Pasal-pasal sebelumnya sangat menarik banget ya, apalagi buku Kejadian ini ya yang ditulis oleh Musa. Ya, kita bisa lihat sebenarnya di Kejadian 2 Tuhan pernah kasih warning sama Adam dan Hawa kalau mereka melanggar, memberontak dengan cara makan buah yang Tuhan larang, ya kan dikasih tahu yang lain yang ada di taman ini boleh dimakan, tapi ada satu buah yang ada di tengah-tengah taman juga, ya pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Ya, dia warning, begitu kalian makannya kalian akan mati. Ya, dan di Kejadian 3 kita bisa lihat secara detail ya bagaimana pemberontakan itu terjadi ya. Dan Kejadian 4 kemarin saya juga posting bagaimana dampaknya dosa ya, dampak dari pemberontakan turun ke keturunan berikutnya ya. Dan ternyata benar juga ya, waktu Tuhan bilang saat engkau memakannya engkau akan mati ya. Mungkin gak langsung mati sekejap, tapi proses kematian berjalan terus. Yang tadinya kita diciptakan kekal, tidak mengalami kematian, tapi karena dosa sehingga proses kematian berjalan ya. Dan di pasal yang 5 ini ya, yang ini sangat menarik, dimana kelihatannya pasal ini pasal yang serem juga ya, karena nanti kita akan baca sama-sama ya. Saya di sini ada pakai Alkitab dari HP saya satu lagi ya, kita akan baca sama-sama ya. Sini dibilang ya ayat 1 ini kalau tadi yang saya baca ya, sebelum saya sharing tentang saya baca satu persatu ayatnya ya. Di sini kita bisa lihat ada silsilah ya. Mungkin banyak di antara kita yang ada agak sedikit ini sesuatu yang membosankan yang silsilah, tapi ternyata setelah saya baca lagi di saat ini ya, saya udah baca beberapa kali pasal 5, tapi yang kali ini semakin menarik ya. Firman itu kayak semakin hidup gitu, dan saya percaya ini Roh Kudus memberikan saya dan pastinya teman-teman yang nonton juga rema ya. Berapa kali pun kita udah baca firman Tuhan, pasti karena firman itu hidup, pasti Tuhan ngomong sesuatu yang fresh, yang baru ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Jadi Kejadian 5 ini silsilah keturunannya Adam ya. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ya, kita udah dengar udah baca di Kejadian 1 ya, bagaimana Tuhan itu menciptakan kita manusia itu nggak sembarangan ya, karena kita ada template-nya adalah menurut rupa Allah ya. Di sini Musa menulis, mengulangi lagi, ngingetin lagi supaya kita nggak lupa ya. Artinya sekalipun setelah manusia jatuh dalam dosa ya, Tuhan masih taruh gambar dan rupanya dia di dalam ciptaannya manusia ya. Sekalipun gambar dan rupa Allah ini dirusak ya oleh dosa ya. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi waktu Adam itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi kali ini anak-anaknya Adam ya, itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya Adam ya. Setelah 330 tahun ya. Lalu memberi nama Set kepadanya ya. Kita tahu Set ini penggantinya Habel. Habel itu dibunuh ya oleh kakaknya, abangnya Kain.
Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Sebenarnya anak-anaknya banyak ya, tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan buat secara spesifik ya. Dia sebut namanya. Ya, bayangkan kalau ada anak-anaknya banyak disebutin di sini. Ini Alkitab yang kita punya itu mungkin tebelnya saya nggak tahu ya. Dan jadi di sini Adam mencapai umur 930 tahun. Wow, hampir 1000 tahun ya. Lalu ia mati. Ya, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Jadi cukup lama juga ya mereka punya anak ini. Enggak, kalau kita sekarang kan kalau bisa merit umur 20-an punya anak. Tapi kalau mereka ini setelah ratusan tahun ya baru punya anak ya. Set setelah hidup 105 tahun ya memperanakan anak namanya Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi masih banyak lagi anak-anaknya, cuman yang spesial di sini adalah Enos ya. Anak-anak yang ya, jadi kalau tadi Adam dan Hawa punya anak namanya Kain, Habel mati ya, Kain. Terus lahir lagi Set ya. Baru Set punya anak namanya Enos ya. Nah, kita lihat lagi nama-nama siapa aja lagi yang disebutkan ya. Jadi Set mencapai umur 912 tahun. Wow, hampir 1000 tahun. Lalu ia mati ya. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Nah, 90 tahun ya, mirip ceritanya Abraham setelah udah tua baru punya anak. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi di sini kita udah lihat Set itu anaknya Enos yang disebutkan, yang lain-lain enggak. Terus Enos punya anak namanya Kenan yang disebutkan ya. Setelah itu kan Enos punya anak lagi banyak ya, tapi nggak disebutkan ya. Jadi Enos mencapai umur ayat 11 905 tahun, lalu ia mati ya. Ini patternnya, polanya, umurnya panjang lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati ya. Sekarang anaknya Enos ini Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel ya. Semakin umurnya semakin punya anaknya semakin early, semakin awal. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan ya. Sekali lagi anaknya banyak ya, kita nggak disebutkan di sini banyak, tapi anak yang spesial adalah Kenan. Jadi Kenan mencapai umur Mahalalel, sorry. Terus Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati ya. Jadi ia mati lagi ya. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun ya, umurnya semakin muda untuk punya anak, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 890 tahun, lalu ia mati. Kalau kita lihat patternnya, umurnya udah mulai berkurang ya. Tadinya 900-an, sekarang 800-an. Tapi ini umur yang panjang banget ya. 100 tahunan aja sekarang ini udah jarang. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Nah, ini dia ya. 160 tahun, 62, Yared ini baru punya anak ya. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuannya. Jadi banyak lagi yang lain ya. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ini Metusalah ini sangat-sangat spesial, kita harus ingat nih ya. Kalau dulu acara sekolah minggu suka ada kuis, selalu ditanya tentang Metusalah ya. Pertanyaannya apa, nanti kita bisa lihat.
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Wow. Umurnya 365 tahun. Sekarang nggak ada orang yang 300-an ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini sangat menarik. Kalau sebelumnya dari Set ke Enos, Enos ke Kenan ya, Kenan ke Mahalalel, Mahalalel ke Yared, Yared ke Henokh ya. Itu dari terakhir Mahalalel hidupnya lama baru mati. Ia mati ya. Tapi pada saat Henokh ya, dia bilang 365 tahun dia bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi. Kalau bahasa Inggris bilang he walk with God. Dia berjalan dengan Allah, terus dia diangkat. Ya, ini Henokh ini hidup di era di mana dosa itu semakin merajalela, ya. Dan di sini kita bisa lihat dia bergaul dengan Allah, ya. Habis itu Tuhan angkat. Mungkin Henokh ini saking dekatnya jalan sama Tuhan, dia jalan, semakin jalan jauh, Tuhan angkat, dia nggak kembali lagi, ya. Saya teringat cerita ada juga sosok yang seperti ini, ya, yang nggak mengalami kematian, ya. Mungkin teman-teman tahu ya ceritanya Elia, Nabi Elia ya, di 2 Raja-Raja 2 ayat 11, di mana Tuhan juga angkat dia. Dia lagi jalan dengan Elisa, ya, tiba-tiba ada kereta kuda, ya, kereta yang berapi, ya, dan ya Tuhan angkat di situ ya, di dalam badai, langsung ke sorga, ya. Luar biasa. Saya yakin ini bukan berarti karena mereka itu dekat sama Tuhan sehingga otomatis langsung tidak mengalami kematian. Tapi ada satu hal yang kita tahu, ya, ini kedaulatannya Tuhan, ya. Kenapa Tuhan mau begini? Ya itulah Tuhan, ya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan, setia sama Tuhan, ya, mereka mengalami kematian. Kadang kematiannya banyak yang tragis, ya. Murid-murid Tuhan Yesus 11, kecuali Yohanes, ya, yang dilempar, dibuang di Pulau Patmos, semuanya nggak ada mati dalam kondisi sukses meninggalkan harta ke 7 generasi ke depan, ya. Mereka tragis, matinya tragis, ya, penganiayaan, ya. Ngeri. Petrus disalib terbalik, ada yang matinya dipotong kepalanya, ya, dilempar tombak, ya. Tapi ini kita bisa lihat kejadian ini adalah kedaulatannya Tuhan, ya. Jadi nggak semua orang yang setia sama Tuhan, bergaul karib sama Tuhan itu akan diangkat, ya. Tapi ini saya mengingatkan, ya, juga situasi yang terjadi saat ini di dunia ini semakin parah, ya. Orang lebih malah perbuatan jahat semakin dipuji, ya. Perbuatan yang baik yang berkenan nama Tuhan semakin ditertawakan, ya. Saya percaya sebentar lagi juga orang-orang percaya yang bergaul karib sama Tuhan, Tuhan akan angkat, ya. Itu yang kita sebut istilahnya dengan kata rapture atau pengangkatan, ya. Kita lanjut ya sini ayat 25. Setelah Metusala hidup 180 tahun lalu, 7 tahun, 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ini kembali lagi nih punya anaknya lama, ya, Lamek, ya. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan lainnya. Banyak lagi, ya. Jadi Metusala mencapai umur, nah ini dia, ya, 969 tahun. Hampir 1000, ya. Ini by the way Metusala ini adalah orang yang tercatat di Alkitab yang umurnya paling tua, ya. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh, ya, atau yang kita tahu Nabi Nuh, ya. Ceritanya luar biasa, nanti di pasal-pasal berikutnya saya nggak mau
kasih tahu apa yang terjadi ya, nanti saya ada di video berikutnya ya. Kepadanya katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk Tuhan. Ya, sedikit tentang Lamek ya, karena di pasal 4 ada juga Lamek ya, tapi ini Lamek yang berbeda karena Lamek di pasal 4 itu anaknya Kain ya. Kalau Lamek yang ini dari keturunannya Set ya, penggantinya Habel ya. Adam dan Hawa punya anak lagi namanya Set. Baru setelah beberapa keturunan berikutnya lahirlah namanya Lamek. Jadi dua orang yang berbeda ya. Kalau Lamek yang pertama kita tahu orangnya violent, orangnya keras ya, orangnya kasar ya, nggak sabar ya. Bahkan dia dipukul, dilukai, jadi bengkak, dia sampai membunuh orang itu ya. Dan dia sombong, punya 2 istri, poligamis pertama yang tercatat dalam Alkitab ya. Kalau Lamek yang ini Lameknya berbeda ya. Kita bisa lihat ya, begitu dia melahirkan anaknya Nuh ya, dia berkata anak ini akan menjadi anak yang membawa penghiburan ya. Ya kan dibilang sini di ayat 28, memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah. Karena kenapa susah payah? Memang tanahnya udah dikutuk Tuhan ya. Adam aja hidup dibilang harus susah payah ya. Tadinya kerja relax, santai, enjoy. Kayaknya kalau kerja itu kayak pengen banget kerja, nggak sabaran mau kerja, look forward to working ya. Tapi gara-gara dosa akhirnya tanah itu kena kutuk, mereka jadi harus kerja susah payah. Dibilang katanya Adam seumur hidupnya harus kerja keras banting tulang ya. Lalu di saat Kain ya, Tuhan lindungi dia, nggak akan ada yang bunuh, dikasih tanda, dan dia katanya susah payah juga bekerja dan hasilnya juga nggak penuh ya. Inilah efek dari dosa ya. Dan luar biasanya Lamek ini ya, ini orang tua yang luar biasa. Dia speak blessing sini. Dia bilang anak ini akan memberi kepada kita penghiburan ya, penghiburan di dalam pekerjaan mereka katanya yang susah payah, karena Tuhan udah mengutuk tanah yang mereka kerjakan ya. Ini waktu saya baca ini saya dapat pentingnya kita speak blessing untuk anak kita. Berkati anak kita ya. Jangan ngomong yang kasar sama anak yang tidak memberkati anak kita. Mungkin kita bisa emosi ya. Tapi anak ini kan pusakanya Tuhan ya. Mazmur 127 bilang anak ini pusakanya Tuhan. Bukan warisan kita, bukan dititipkan aja. Makanya kita harus jaga anak kita sedemikian rupa. Didik dia di dalam jalan Tuhan. Jangan di-abandon, jangan diterlantarkan, gak ada firman Tuhan sama sekali ya. Cuman kasih yang terbaik lewat makanan, diberikan yang mahal-mahal, diberikan rumah yang bagus. Bukan itu maksud Tuhan ya. Kita didik anak itu di dalam Tuhan. Penting sekali to speak blessing ya. Ada firman Tuhan juga yang mengingatkan kita ya, bahwa perkataan kita ini powerful ya. Hidup dan mati itu ada di lidah kita. Jadi kita yang sering memperkatakannya bisa ya kita makan buahnya ya. Jadi penting sekali memberkati anak kita, speak blessing. Sepertinya ini di sini Lamek ini kayak bernubuat ya. Dia bernubuat anak ini akan membawa penghiburan bagi kami orang tuanya yang udah kerja keras karena tanahnya dikutuk Tuhan ya. Hidup dan mati ada di tangan, di lidah, dikuasai lidah. Amsal 18:21. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuannya. Jadi Lamek ini punya lagi banyak anak. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati ya. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ini akan ada di pasal-pasal berikutnya. Kiranya lewat pasal ini kita diberkati, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu setia ya. Sekalipun udah manusia memberontak, nenek moyang kita ya memberontak, tapi kita bisa lihat Tuhan itu masih punya pengharapan, masih berharap sama dia, nggak kehilangan kesabaran, dia nggak putus asa dengan ciptaannya.
Bahkan kita lihat nanti di pasal-pasal berikutnya, orang-orang tadi yang disebut ya, disebut nama-namanya itu dari Set ke Enos, Enos ke Kenan, Kenan ke Mahalalel, Mahalalel ke Lamek, Lamek ke Nabi Nuh ya, dan Nabi Nuh ke Sem, Ham dan Yafet. Ini keturunan-keturunan yang menarik yang mungkin selama ini kita abaikan, tapi kita akan bisa lihat dari situ ya. Inilah garis keturunan yang nantinya nyampe ke Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita ada baca tentang Matius 1 ya. Matius 1 itu garis keturunan yang dimulai dari Daud ya. Coba saya baca dulu ya. Dimulai dari Daud ya. Di Lukas 3 juga ada silsilah yang dimulai juga dari Daud ya. Cuman Daud ini punya dua anak gitu, namanya Salomo, itu anak dari Batseba juga, dan yang kedua Nathan dari Batseba juga. Salomo itu dari garis silsilah kerajaan ya. Nathan ini nggak banyak disebutkan di firman Tuhan ya, tapi kita bisa lihat dari keturunan Nathan ya, itulah lahir juga Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita lihat di Matius 1 ya, ini keturunannya dari anak Daud yang namanya Salomo ya. Karena kalau saya lihat, tunggu sebentar ya, saya Matius 1 ya. Oke. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, yang kita tahu Uria kan Daud punya skema membunuh Uria ya. Nah, kalau dari Lukas 3 ya, Lukas 3 di situ ada silsilah juga ya. Di sini dibilang katanya anaknya Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Nathan ya. Tapi kalau kita baca di sini, ini langsung ke belakang sampai Set ya. Set disebutkan ya keturunannya. Jadi luar biasa, Tuhan itu memang dibilang Tuhan maha baik, Tuhan maha kasih, maha penuh anugerah, penuh kasih sayang ya. Saya nggak tahu deh, kalau saya Tuhan mungkin mendingan daripada pusing-pusing, udahlah saya bantai aja semua, buat aja yang kayak robot mengasihi Tuhan ya. Nggak ada freedom, nggak ada free will, nggak ada hak kebebasan ya. Tapi Tuhan nggak gitu ya. Kita udah lihat dari Adam sampai Kain, kita belum mendengar ada tertulis mereka bertobat minta maaf sama Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa baik ya. Kita kalau ada orang yang salah sama kita dia nggak minta maaf aja, bisa dendam turun temurun ya, dendam kesumat ya. Saya orang Batak gitu ya, ada di istilahnya di Batak itu yang punya masalah keturunan nenek moyang, tapi sampai sekarang itu masih dibawa-bawa. Jangan ngomong ini kita ada warisan dendam ya. Tapi Tuhan nggak gitu, puji Tuhan ya. Tuhan baik, Dia sayang sama kita, Dia masih mau punya hubungan, relationship sama kita ya. Teman-teman, saya nggak tahu teman-teman di mana ya di dalam hubungan dengan Tuhan, tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, Tuhan itu rindu banget punya hubungan dengan kita semua ya. Mungkin ada di antara kita yang udah jauh sama Tuhan, kecewa sama orang lain, gara-gara kecewa sama orang lain kita kecewa jadi sama Tuhan, kecewa sama gereja, kita meninggalkan gereja, kita nggak mau lagi urusan karena banyak yang munafik. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, Tuhan nggak begitu. Tuhan setia ya, Tuhan sayang sama kita, Dia terus berusaha supaya hubungan dengan kita itu semakin baik dan punya hubungan yang karib seperti Henokh, seperti Elia ya. Semoga lewat firman sharingan saya dari Kejadian 5 ini bisa jadi berkat buat kita. Tuhan berkati, sampai ketemu di Kejadian 6 dan seterusnya.